Baik, selamat malam sahabat iman Kristen dimanapun kalian berada. Tema kita malam ini, fitnah dan perubahan. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 11 berkata begini, "Saudara-saudaraku, janganlah fitnah memfitnah. Siapa yang memfitnah atau menghakimi saudara seimannya, maka dia memfitnah atau menghakimi hukum. Jika dia menghakimi hukum, maka dia tidak lagi mematuhi hukum." Jadi sebaiknya kita tidak usah membalas sebuah fitnahan tentang kita dengan sebuah fitnahan juga. Akan lebih indah jika kita membalasnya dengan sebuah kasih. Ketika kamu difitnah, sebaiknya kamu buktikan kepada mereka jika apa yang mereka katakan tentang kamu itu tidak benar. Saya punya satu kesaksian hidup yang menurut saya ini juga yang akhirnya merubah hidup saya saat ini. Mungkin dulu saya merasa saya akan kuat dengan kemampuan diri saya sendiri, dan saya merasa saya tidak butuh Tuhan, hingga ada satu momen ketika saya membaca sebuah ayat yang ada di Alkitab, yaitu Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Nah, di sini saya sadar sekuat apapun power yang saya atau yang kita miliki, mungkin sebagai manusia kita tidak akan pernah mampu menghadapi semua masalah jika kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, rancangan kehidupan kita. Dan tentang fitnah, mungkin kalau diibaratkan dengan makan nasi, mungkin saat ini saya sudah kenyang dengan semua fitnah orang-orang yang menceritakan tentang saya. Ya, mungkin di masa lalu saya dulu pernah berbuat kesalahan terhadap orang-orang dekat atau orang-orang terdekat saya. Mungkin itu orang tua saya, saudara saya, anak-anak saya, dan bahkan juga kepada mantan pasangan saya setelah saya menikah dan setelah saya bercerai dan mempunyai pasangan lagi, dan akhirnya harus kandas lagi karena ya mungkin juga dari orang tuanya juga nggak setuju dengan status saya, makanya kita nggak bisa untuk lanjut untuk bersama. Masa lalu saya dan saat ketika saya dihadapkan dengan semua masalah yang ada, di situ ayat firman Tuhan ini muncul dan menjadikan kekuatan buat saya. Memang saya berpikir dengan status saya yang duda, anak dua ini, tidak mungkin ada orang tua yang mau untuk anaknya menjalin hubungan dengan saya. Dan saya menyadari itu semua. Dan saya hanya berdoa kepada Tuhan malam itu, "Tuhan, kalau ini memang rencana membuat saya, dan ini memang sudah jalannya, saya ikhlas Tuhan. Dan saya pun akan menyerahkan semua kehidupan saya mulai malam ini ke dalam tangan-Mu. Karena saya tahu Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik buat hidup saya." Tentu, semua pasti punya pengalaman pahit dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya yakin dan percaya kita semua bisa merubah. Dan kita tidak ingin jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. So, buat kita semua, jika ada kawan-kawan sahabat iman Kristen yang mengalami pergumulan dan permasalahan seperti yang saya alami ini, jangan pernah kalian berpikir bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak adil. Kalian salah. Justru Tuhan menginginkan yang terbaik buat kita, saya dan kamu, kawan-kawan sahabat iman Kristen dimanapun kalian berada. Dan satu hal lagi, jangan pernah juga kalian berpikir karena hanya masalah asmara atau masalah fitnah jadi membuat kalian down dan punya pikiran untuk mengakhiri kehidupan kalian. Come on guys, life only one, hidup hanya sekali. Kegagalan itu bukanlah akhir dari semua. Justru itu adalah awal dari suatu yang baik yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Jadi mungkin itu aja firman Tuhan yang bisa saya bagikan untuk kita sama-sama renungkan pada malam ini. Jadi apapun masalah yang sedang kalian hadapi, ingat, datang sama Tuhan. Karena semua jawaban dari masalah kita hanya Tuhan yang bisa jawab dan memberikan kita kekuatan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.